Kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Infografis. Materi ini dengan elemen akhlak, subelemennya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Dalam materi ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami tentang pentingnya tabayun atau verifikasi informasi sehingga terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Pengertian ghibah dalam Islam. Ghibah berasal dari kata waba yaghibu yang berarti tidak nampak atau tersembunyi. Dinamakan ghibah karena pelakunya membicarakan seseorang tanpa kehadiran orang tersebut. Jadi, secara istilah, ghibah berarti membicarakan orang lain atau membicarakan sesama muslim dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau tidak disukai. Contoh-contoh perbuatan yang dianggap ghibah seperti membicarakan keburukan orang lain, kemudian mengolok-olok, mengabarkan keburukan orang lain di media sosial, menyindir, memaki, dan membicarakan kesuksesan orang lain yang didasari dengan perasaan iri dan dengki. Nah, apa sih hukumnya ghibah dalam Islam? Dalam Islam, perbuatan ghibah termasuk tercela dan dilarang. Maka jauhilah ghibah alias bergunjing. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Nah, hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya adalah dampak negatif ghibah. Jadi dampak negatif ghibah ini terjadi pada individu dan juga pada masyarakat. Selanjutnya, penyebab terjadinya ghibah adalah bisa jadi kita membicarakan keburukan orang lain, sikap iri, egois, balas dendam, atau amarah yang tidak terkendali dan bercanda tanpa batas. Nah, bagaimana cara-cara menghindari ghibah? Cara menghindari ghibah yang pertama, berkumpul dengan orang saleh, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kemudian kita melakukan introspeksi diri, menjaga lisan dan juga berpikir positif. Nah, kita perlu sekali melaksanakan tabayun. Karena tabayun secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Nah, prosedur pelaksanaan tabayun yang pertama adalah memastikan sumber informasi dengan benar, memastikan isi informasi berisi kebenaran, dan juga memastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, berikut anak-anak dapat menyaksikan contoh-contoh situasi di mana tabayun perlu dilaksanakan. Saat mendengar informasi, kemudian membicarakan kondisi keadaan orang lain, kemudian ketika mendengar pernyataan yang kontroversial, atau saat terprovokasi oleh orang lain. Baik, sekarang lanjut dengan penerapan etika berbicara. Anak-anak harus memiliki etika berbicara dan berkomunikasi yang baik. Nah, selanjutnya adalah pentingnya memilih kata-kata dengan bijak dan sopan. Ini harus kita sesuaikan ya anak-anak ya. Baik dengan yang lebih tua ataupun dengan yang lebih muda atau seumuran, dan juga dibedakan lagi dengan saat kita menjadi pembicara pada forum ilmiah. Nah, kita juga harus tabayun pada informasi di media sosial. Kemudian dampak positif media sosial dan juga dampak negatif media sosial. Apa itu dampak positif? Banyak sekali. Yang pertama, memberikan kemudahan, memperluas pergaulan, lebih mudah mengekspresikan diri, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif dari media sosial sendiri adalah dengan seringnya kita menggunakan media sosial, kita dapat melalaikan kewajiban beragama, kemudian menjauhkan orang yang dekat, kemudian interaksi tatap muka cenderung menurun, dan anak-anak nanti dapat menimbulkan konflik dan masalah privasi atau rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.